Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar kalian? Udah pada sarapan? Belanja di mana? Oke, hari ini kita belajar KKA ya. Tapi sebelum belajar, Bu Guru mau cek tuh, masih ada sampah tuh. Tolong dipungut ya. Yang cowok yang belum rapi, yang belum masukin baju, silahkan dimasukin bajunya ya. Ya, yang cewek kayaknya udah pada rapi semua ya. Udah siap ya? Oke, udah pada siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau gitu sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah ya. Bu Guru absen dulu. Aulia Sarina hadir ya. Belum sarapan kayaknya Aulia ya. Bayi Azizah Bayi Putri Diana Epi sakit. Ada yang bilang Alfa, ada yang bilang sakit. Mana yang benar ini? Udah izin ya. Pebiana. Oke. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Masih ya? Nah, kita belajar tentang AI ya. Ada yang masih ingat apa itu AI? Artificial Intelligence gitu. Kemarin saya kasih kalian tugas ya. Yang tugasnya ini kalian kerjain pakai AI. Apa yang kalian masukkan ke dalam AI itu? Perintah. Perintah itu namanya apa? Prompt. Nah, hari ini ya, materi kita adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nah, nanti kalian ya akan merekayasa prompt itu ya. Terserah ya nanti di bidang akuntansi untuk kalian membuat sebuah konten. Kontennya seperti apa nanti ya di LKPD-nya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Jadi kalian mampu membuat, membuat prompt-nya nanti, kemudian membandingkan berbagai variasi prompt. Berarti variasi prompt-nya itu lebih dari satu untuk menghasilkan konten akuntansi digital. Lalu menentukan prompt yang paling efektif. Nah, setelah kalian mampu membuat prompt, kemudian kalian variasiin tuh ya untuk membuat konten akuntansi, nanti akuntansi digital. Nah, setelah itu kalian tentuin mana sih yang prompt, mana sih yang paling efektif. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Paham ya? Oke. Kemudian ada beberapa hal ya yang akan Bu Guru nilai. Yang pertama adalah sikap kalian atau attitude kalian. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan kalian. Yang ketiga adalah ya skill kalian. Itu ya, ada 3 komponen. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan melakukan pre-test dulu. Silahkan dikeluarkan handphone kalian. Ya. Buka Whiteground atau quizzes kalian. Sekarang namanya Whiteground ya. Sudah, kodenya udah pada ditulis. Masuk dulu ya. Masuk dulu ke quizzesnya, ke Whiteground-nya. Masukin aja kode itu. Nah, udah berapa tuh? Hairul, Yusuf, Putra gitu. Suka di ketinggian kayak Putra ini banyak A-nya. Udah pada masuk? Baru 3. Herli. Oke, sekarang Bu Guru mulai ya, siap-siap. Pada fokus bisa belakang. Silakan dikerjakan, fokus dengan yang ikutan mau.
Seperti kita masukin tadi tuh ada bisa. Nilai kelasnya masih 30% ya, masih jauh ya. Semoga nanti setelah kita belajar rekayasa prom ini, itu soal prosesnya ya, kalian benar semua ya, karena kita ini belum belajar ya, wajar. Beberapa kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kalian akan eksplorasi materi, Bu Guru kasih materi, kemudian nanti kalian eksplor juga dari internet. Kemudian yang kedua setelah itu kalian akan berdiskusi ya, berdiskusi atau tanya jawab ya. Kemudian yang ketiga kalian presentasi. Nanti sebelumnya ya, setelah diskusi itu Bu Guru akan kasih sebuah tugas ya, nanti ada di LKPD-nya, akan saya kirimkan di grup ya. Mana tugas ini hasilnya nanti akan kalian presentasikan ya di depan kelas bersama kelompoknya. Kemudian habis presentasi kita evaluasi ya pembelajaran hari ini. Kemudian setelah itu kita refleksi, kemudian kita menarik kesimpulan ya. Selesai narik kesimpulan baru kita menutup pembelajaran. Itu ya skemanya. Bu Guru ada pertanyaan? Pernahkah kalian ingin membuat sesuatu yang rumit dalam waktu yang singkat? Pertanyaan kedua, bagaimana supaya perintah yang kalian berikan dapat menghasilkan output seperti yang kalian inginkan? Jelasin panjang dan lebar. Dijelasin apa, Herli? Dia jelasin sampai detail biar semuanya itu kayak sesuai yang kayak kita mau. Oh gitu. Nah sekarang Bu Guru kirimkan materinya di grup, silahkan dibaca. Nah nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya ya sama Bu Guru. Ya. Atau nanti kalau ada yang bisa menjawab silahkan dijawab aja. Silahkan dibaca dulu di grup rekayasa prom. Sudah? Nah, tadi baca ya. Kalau begitu Bu Guru mau nanya ini. Karena semuanya udah ngebaca, Bu Guru mau nanya, prom itu apa sih? Ada yang berani jawab? Ada yang bisa jawab? Sintak. Angkat tangan dong ya. Kece. Putra, apa itu prom? Prom adalah perintah. Perintah. Perintah buat apa? Apa? Grogi nih Putra. Yang bisa angkat tangan? Iya, silahkan. Prom merupakan perintah atau yang diberikan kepada model untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Iya, jadi perintah atau instruksi yang kita berikan kepada AI-nya, ya. Antara sesuatu yang kalian tulis kepada AI, supaya apa? Supaya keluar output yang kita inginkan. BTW di sana di materi yang Bu Guru kasih, gitu, ada berapa strategi yang kita pakai nyusun prompt? Hah? Ada 4. Coba sebutin yang 4. Strategi penyusunan prompt. Kalau untuk yang KA generatif ada berapa, Herli? Ya. Ada 2. Yang pertama apa? Zero-shot atau perintah yang tergolong pendek dan Ya. shot yang itu yang tergolong pendek dan panjang. Oh iya, lebih kompleks ya. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Kamu Guru udah bertanya. Ayah, Putra, apa Putra? Bagaimana cara menentukan apakah prom itu tergolong pendek, zero shot, dan detail atau panjang view shot? Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan? Tadi pertanyaan Bu Guru udah ya nyinggung zero shot sama view shot. Ada yang bisa? Silakan.
Aduh, nah. Izin. Untuk nentuin itu zero shot atau full shot, zero shot prompting itu ciri-cirinya seperti tidak ada contoh sebelumnya, langsung memberikan instruksi atau pertanyaan, dan ketiga itu cocok untuk tugas sederhana atau umum. Contohnya itu seperti diberikan soal, tuliskan 3 manfaat membaca buku setiap hari. Itu tidak ada contoh jawaban sebelumnya, langsung AI yang menjawab. Kalau few shot prompting itu ciri-cirinya diberikan 1 sampai 3 contoh sebelum tugas utama, cocok untuk tugas yang butuh pola, gaya, atau format khusus, membantu AI memahami konteks atau ekspektasi output. Contohnya itu apa, ibu kota Prancis, Paris, itu dah. Oh gitu. Bagaimana Putra? Paham? Nah, jadi kalau katanya lupa saya. Ya, ada Yusuf. Yusuf, ya. Kalau zero shot itu dia nggak dikasih contoh ya, langsung-langsungan, pendek, sederhana, gitu ya. Tapi kalau few shot, ya, dia lebih kompleks, dikasih contoh, gitu. Gitu ya, kurang lebihnya. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Cicilia, apa pertanyaannya? Apakah prompt yang bersifat panjang atau detail akan 100% akurat? Apakah prompt yang bersifat panjang detail atau detail akan 100% akurat? apakah dia 100% akurat? Kalau promptnya panjang atau apa tadi? Detail, apakah hasilnya 100% gitu akurat? Siapa yang berani jawab? Coba. Meskipun prompt yang panjang dan detail dapat membantu meningkatkan akurasi, namun masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasilnya, seperti keterbatasan pengetahuan, kompleksitas prompt, ambiguitas, sama keterbatasan kemampuan model. Oh gitu ya. Ya, walaupun dia ngebantu kita ya, AI ini masih ada kekurangannya ya, misalnya pengetahuan. Dia juga nanti bisa ambigu ya. Nah, apa penyebabnya ambigu? Jangan sampai ya prompt kita ya. Jangan sampai kita salah menulis prompt gitu. Bisa diterima Cicilia? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Siapa nih yang duluan? Yusuf coba. Apakah penggunaan prompt yang sangat detail akan selalu menekan AI hingga membuatnya melakukan kesalahan? Kalau promptnya terlalu detail ya, ingin kita kasih kepada ya, apakah dia apa nanti? Membuat kesalahan. Apakah nanti dia akan membuat kesalahan? Ada yang berani jawab? Ya, coba. Ya, karena penggunaan prompt yang sangat detail tidak serta merata membuat AI tertekan. Iya, AI-nya nggak tertekan gitu ya. Iya, jadi semakin detail hasilnya nanti juga semakin bagus ya. Kan dia nggak punya hati ya. Bisa saya tambahin dikit sama jawabannya? Boleh Herli. Menurut saya itu kurang akurat karena gini, ada 2 unsur sebenarnya yang kalau detail, yang perintahnya itu kalau detail. Pertama ada token, max token. Nah, jadi ada batas masukan prompt. Jadi kalau kebanyakan juga nggak akan bisa masuk semuanya. Dan kedua itu kreativitas atau temperatur. Kalau temperatur yang digunakan itu terlalu tinggi, jadinya AI itu akan kadang-kadang bisa keluar dari materi yang diinginkan di prompt. Makanya saya percaya kalau dia promptnya terlalu panjang atau terlalu detail dengan cara mungkin nggak jelas kadang-kadang ini, terus di promptnya ke sini itu akan membuat AI melakukan suatu kesalahan. Tepuk tangan dulu ya. Masuk ya. Ini materinya dibaca betul gitu ya. Bisa diterima ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Banyak sekali yang ingin bertanya ini ya. Coba. Kenapa prompt yang panjang tetap bisa menghasilkan hasil yang tidak sempurna? Kenapa kalau kita buat prompt yang panjang dapat menghasilkan hasil yang tidak sempurna? Siapa yang mau jawab? Bagus nih ya, tanpa Bu Guru yang jawab. Apa? Ada beberapa faktor. Ambigu satu. Terus batas konteks. Batas. Terus? Keterbatasan pengetahuan model. Terus probabilistik. Itu tadi ya. Kayaknya di apa tadi? Agak nyambung ya pertanyaan yang Cicilia, dan ini juga udah dijawab tadi sama Herla. Tepuk tangan dulu ya. Ada lagi? Tinggal satu ya. Oh, itu belum. Siapa tanya jawab? Udah bertanya? Coba belum, coba. Najwa terakhir ya. Apa pertanyaannya? AI
apakah AI yang bisa membuat hasil yang akurat tanpa campur tangan kita? Nah, bisa nggak AI buat hasil yang akurat tanpa campur tangan kita? Tidak ya? Ya. Umum. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Alhamdulillah ya, materinya ternyata udah masuk ya di kalian, udah dibaca, udah pada explore. Semoga nanti untuk pengerjaan tugasnya kalian betul semua ya. Untuk selanjutnya, apa nih? Nah, sekarang kalian bagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, kalian yang tentuin lah, jangan bu guru ya. Silahkan dibagi. Atau ini deket-deket gitu lah. 3 lah. Hah? Ada yang 4, ada yang 3 ya. Karena banyak yang nggak masuk nih, sakit. Silahkan diatur mungkin yang deket-deket gitu ya. Mejanya disatukan, jangan kayak orang nggak sapaan ya. Nah kita mau diskusi ini. Oh 3-3, oh ya dah. Hadap sana dong 1. Ya, putar aja kursinya. Sudah dibagi ya? Tugasnya apa sih? Oke, LKPD-nya sudah saya kirimkan ke grup. Silahkan dibuka. Bacalah instruksi guru tentang rekayasa prom. Tugasnya apa? Tentukan topik akuntansi yang akan kalian gunakan. Ingat, topiknya seputar jurusan kalian. Buat 3 variasi prom. Ya. Buat 3 perintah aja yang berbeda. Beda-beda ya. Ini perintah 1, perintah prom 1, prom 2, prom 3. Untuk topik akuntansi, terserah kalian ya nanti apa. Kemudian setelah itu kalian jalanin nih di AI. Ya. Misalnya buatkan saya contoh neraca saldo. Yang kedua, prom yang kedua, plek plek plek. Prom yang ketiga, plek plek. Nah, itu kalian suruh AI yang ngerjain. Habis itu catat hasilnya pada tabel. Tabelnya kan udah Bu Guru buatin tuh di sana. Ya. Gitu ya. Nah, kalian analisis tuh perbandingan tiap prom. Kalau prom 1 ternyata hasilnya begini. Prom 2 ternyata hasilnya begini. Prom 3 ternyata hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalian udah bandingin tuh promnya. Nah, tentukan mana prom terbaik yang akan kalian jadikan konten kreasi. Kreasi konten maksudnya ya. Nah, prom terbaik itu. Silahkan dikerjakannya. Jadi nanti apa namanya rekayasa kontennya itu bisa berupa teksnya, bisa tabel, bisa juga infografis sederhana ya. Ini kan kita buat 3 prom, apakah di satu AI yang sama atau 3 AI yang berbeda? Satu AI aja. AI. Kan yang penting promnya kan. Yang kalian analisa itu adalah promnya, bukan AI-nya ya. Oke, silahkan dikerjakan ya, dirembukin dulu. Tentuin dulu promnya apa dulu yang pertama, ditentuin sama kelompoknya ya. Oh ini gitu. Prom yang kedua ini ya. Kenapa? Kenapa? Sampai kelompok ada yang bikin apa tidak? Ya kan kalian kerja sama 1. Tapi kan promnya itu kalian rembukin dulu. Gitu. Tepanya akuntansi. Akan dikerjain. Sub 2. Silahkan jangan ngerjain yang lain ya, fokus. Kalau memang apa kesulitan, call me ya. Dimasukin di dalam tabelnya ya. Prom 1 ini. Prom 2 itu sudah Bu Guru sediakan di LKPD-nya. Kemudian hasilnya di AI. Dimasukin di dalam tabel itu. Nah, habis itu kalian analisis hasilnya. Apakah dia jelas? Apakah dia relevan? Apakah sesuai dengan yang kalian inginkan?
Nah, habis itu kalian tentuin prom yang terbaik mana. Di situ. Ya. Di Google aja langsung ChatGPT. Ya ada cek di PT. Nah, kalian ada tugas nggak? Ada tugas nggak akuntansi? Mana tugasnya? Coba kasih lihat dulu. Di buku besar. Mana buku besar ini? Ah, sini. Biar nyambung. Mana tugasnya? Ini. Kalian disuruh nyari apa? Ya, disuruh bikin rekap Apa ini? laporan ke apa? Ini sebenarnya ini kosong ya? Ya, Hah? Coba suruh AI yang jawab. dari ini gitu. Iya, promnya kalian yang tentuin. Ah, gitu kan. Nah, nanti pakai prom yang kedua, rubah dia redaksinya. Oke, waktunya tinggal sebentar ya. Siap-siap presentasi. Oke, siap-siap presentasi ya. Waduh. Perwakilan satu orang saja ya. Ya. Silahkan siapa yang mau presentasi? Pakai laptop, Herli silahkan. Kelompoknya Herli silahkan ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu kita terbatas, jadi saya bakalan langsung bahas saja ke presentasinya. Di sini kita ambil pertama buat promnya itu dengan tema neraca saldo, jurnal neraca saldo. Dan yang kita pakai itu dengan ChatGPT dengan 3 prom yang berbeda. Tapi prom perbedaannya itu nggak jauh-jauh banget karena kita pakainya yang zero shot atau yang perintahnya yang sangat pendek. Ini bisa dilihat, ini perintahnya untuk yang pertama itu hanya buatkan saya contoh jurnal neraca saldo dan ada hasilnya. Langsung diterapkan dengan jurnal umum dan langsung ke neraca saldo. Ini. Kemudian ada di hasil kedua dengan promnya contoh jurnal neraca saldo. Terus kita langsung bahas saja sih mana sih yang menurut saya lebih bagus dan lebih sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau bagi saya ini sebenarnya dua-duanya bagus, dua-duanya masuk, tapi akan lebih bagus ke hasil kedua. Karena apa? Walaupun promnya pendek, di sini ada di pembahasannya yang menarik. Pertama, sudah ada contoh transaksi atau perusahaan dagangnya. Berarti datanya sudah ada. Jadi kita nggak perlu langsung lihat ke jurnal umumnya, terus mikirin datanya apa aja sih. Karena datanya sudah ada di bagian atas. Kemudian ada di yang kedua, buku besar secara ringkas. Nah, di buku besar ini semuanya ada debit, kredit, dan apa. Kas, misalnya ada debitnya segini, dikurangi segini, dan ditambah sekian. Kemudian ada di perlengkapan, jadinya semuanya sudah detail. Misalnya di kas, perlengkapan, peralatan, semuanya ada ini. Kreditnya sekian, dan juga debitnya sekian. Gitu, jadinya kita nggak perlu mikir-mikir ini berapa, atau diberikan hasil tanpa ada dapatnya dari mana. Kemudian ada di bagian akhir, yaitu di neraca saldonya. Ini udah lumayan simple. Jadinya kayaknya nggak perlu saya jelasin ya, karena pasti udah kemasukan di materi kan Ibu. Nah, kalau dibandingkan sama hasil pertama ya bisa kita tanya buku besar misalnya ringkas. Ini ringkas, memang ringkas, tapi bisa kita bilang nggak tentu karena apa? Karena hanya ada debit, kreditnya tidak disebutkan. Dan juga dapatnya dari mana itu juga nggak ada. Itu yang satu poin yang membuat saya lebih suka ke hasil kedua. Dan juga salah satu kekurangannya di hasil pertama itu nggak ada data awal. Jadinya kita nggak tahu datanya ini fixnya yang mana, sehingga membuat kita harus melihat ke tabelnya. Itu aja. Ada yang harus saya tambahkan, Ibu?
Berarti prom yang kedua ya. Ya, prom yang kedua. Lebih simpel, coba lihat prom. Promnya lumayan simple. Ini. Contoh jurnal neraca saldo. Ini prom yang kedua. Kalau yang pertama, Kalau yang pertama buatkan saya. buatkan saya. Contoh jurnal neraca saldo. Prom yang berbeda. Yes. Ya, dengan hasil prom yang kedua lebih mendekati seperti yang Kita mau. inginkan ya. Ya, kalau kita bilang hasil yang mau, memang kedua-duanya sama. Tapi apa yang membuat saya lebih memilih prom 2? Karena apa? Karena ada detail atau pemaparan yang lebih banyak, lebih detail lagi. Jadinya kita nggak perlu mikir-mikir ini dapatnya dari mana dan dari mana. Dan juga sebenarnya kalau kita bilang itu nggak jauh beda. Perbedaan prom saya hanya buatkan saya. Ya kan, buatkan saya contoh jurnal neraca saldo dan contoh jurnal neraca saldo. Mungkin akan lebih bagus di contoh jurnal karena langsung mengambil contoh yang mungkin sudah ada di data. Sedangkan buatkan saya harus buat dari ulang. Sehingga mungkin kayak nggak ada contoh data yang bisa dimasukkan dari AI. Itu aja Ibu. Ada pertanyaan? Berarti ada yang mau bertanya? Sudah ada? Paham ya? Silakan. Kodenya sudah ada. Semoga banyak yang dapat 100. Sudah pada masuk belum? Masuk nol nih. Silakan masuk. Ya, lihatlah. Media. Kita mulai. Siapa yang belum? Usup lama sekali nulis kode. Silakan fokus. Terus 100 ya. Lihat aja emot. Tuh kodenya. Sudah? Nah, kalian bisa lihat ya. Yang tercepat dan benar semua itu ada Herli dan Najwa. Tepuk tangan dulu ya. Rata-rata sudah di atas KKM ini ya. Sudah memahami nih rekayasa prom, alhamdulillah. Oh, tadi banyak errornya ya, banyak merahnya. Sekarang udah ada hijau, ungu, biru ya, aman. Alhamdulillah kalian sudah menyerap materi hari ini ya dengan baik ya. Apa itu prom, kemudian ada jenisnya apa, kemudian apa namanya ya, prom apa sih yang mesti kita gunakan untuk tugas yang seperti ini. Sebaiknya kita menggunakan prom apa ya, apakah zero shot atau use shot, nanti kalian bisa tentukan sendiri. Untuk evaluasinya, alhamdulillah ya, pembelajaran kita berjalan lancar hari ini ya. Semua menerima materi pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kemudian pretestnya, hasil post-testnya ya juga sangat memuaskan ya. Tangan dulu dong. Kita masuk ke refleksi ya. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya. Silahkan Putra, apa? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bikin ngantuk? Lumayan menyenangkan ya. Ya, karena apa? Ada quizisnya ya. Kemudian kita belajar pakai AI gitu. Mungkin Herli mau nambahin refleksinya? Jadinya nggak monoton pembelajarannya Ibu, dan juga nyambung dengan apa yang kita pelajarin, yaitu AI dan juga teknologi. Jadinya nyambung banget. Oke, itu refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menarik kesimpulan?
kesimpulan pertama itu mungkin ya itu pengertian prompt dan apa peran prompt dalam menjalankan AI. Kemudian ada dua strategi yaitu short, zero shoot sama juga few shoot. Dan juga kita ada tadi bahas itu dari salah satu pertanyaannya itu tentang apa sih yang membuat AI itu bisa melakukan kesalahan padahal sudah dengan prompt yang sangat detail dan juga dengan beberapa mungkin kekurangan-kekurangan AI ya karena dia tidak sempurna dan adalah sistem jadinya tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang akurat 100%. Itu aja Ibu. Itu dia pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita collab sama AI. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar apa ya, switchable mesinnya ya. Sampailah kita di ujung pembelajaran ya. Terima kasih sudah hadir di jamnya Bu Guru ya. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Bu Guru tutup pelajaran kita hari ini dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.